Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita membahas materi tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, di hari ini kita membahas materi di kelas 12 di semester 1, itu tentang KD 3.1, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Indikator yang kita bahas hari ini itu merumuskan pengertian konsep wilayah dan perwilayahan, mengidentifikasi kota-kota atau wilayah yang termasuk ke dalam wilayah formal maupun fungsional, membedakan generalisasi wilayah atau region generalization dan klasifikasi wilayah region classification, menghitung delimitasi wilayah secara kuantitatif, menentukan batas-batas wilayah. Konsep wilayah. Nah, dalam konsep wilayah, hal ini wilayah dalam bahasa Inggrisnya yang berarti region. Nah, apa itu wilayah? Wilayah itu sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah-daerah lain di sekitarnya. Contohnya seperti wilayah pertanian, wilayah iklim tropis, dan wilayah pegunungan atau sebagainya. Nah, dalam pengertian dari wilayah ini bisa juga kita pengertian itu wilayah adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah atau area di muka bumi untuk berbagai tujuan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, menurut para ahli, menurut Tyler, itu wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sedangkan menurut PP nomor 47 tahun 1997, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatakan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Sedangkan menurut G. Hairston, itu wilayah adalah konsep atau kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang berlangsung mempunyai karakteristik khusus di permukaan bumi. Namun menurut Van Nemer mengatakan bahwa wilayah itu adalah area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Itu menurut para ahli. Kita lanjut ke wilayah region tadi. Pada awalnya wilayah hanya terdiri atas dua, yaitu wilayah alamiah atau disebut dengan natural region dan wilayah yang didasarkan pada kenampakan tunggal atau single feature region, seperti kenampakan iklim, vegetasi, dan lainnya. Nah, perkembangan selanjutnya adalah wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah seragam, uniform region, atau wilayah formal, formal region, dan wilayah nodus, nodal region, atau wilayah fungsional, functional region. Format, kita bahas format region. Nah, wilayah formal adalah suatu wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik berupa iklim, topografi, dan vegetasi, maupun kriteria sosial, tipe permukiman, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan functional region itu wilayah functional region adalah suatu wilayah geografis di permukaan bumi yang heterogen, yang dalam berbagai kegiatannya diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan secara fungsional dengan garis melingkar dan jalur-jalur perhubungan. Contohnya adalah Jakarta dengan daerah sekitarnya, Jabodetabek gitu. Ini dia wilayah fungsional dan wilayah formal. Perwilayahan. Kita masuk perwilayahan. Apa itu perwilayahan? Suatu upaya membagi daerah-daerah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu atau membuat wilayah.
Perwilayahan dapat dilakukan baik berdasarkan keadaan fisik, iklim, vegetasi, dan lainnya suatu daerah maupun keadaan sosialnya berupa penduduk, industri, budaya, dan yang lainnya. Perwilayahan berdasarkan kondisi sosial. Bisa dilihat di sini kondisi sosialnya, bahwa kondisi sosial bisa terlihat dari 50 sampai dari 0 sampai 50 ya, itu berwarna abu-abu ya. Bisa terlihat itu berdasarkan kondisi sosial. Ini berdasarkan 50 sampai 100 itu ada warna hijau terlihat. Kalau Indonesia berada pada 100 sampai 200 ya. Yang bisa dilihat di sini ada populasi density of the world. Itu perwilayahan berdasarkan kondisi sosial. Itu diambil dari tahun 2004. Nah, perwilayahan berdasarkan kondisi fisik. Nah, tadi sosial, sekarang berdasarkan kondisi fisik, natural vegetation region of the world. Nah, di sini bisa terlihat ada tundra warna ungu, tundra mountain and vegetation. Itu warna ungu, bisa dilihat itu di sana adalah bentuk semua tundra. Sedangkan di warna hijau agak sedikit hijau muda ya, atau hijau apa? Itu needleaf evergreen forest. Lalu yang warna biru mixed warna hijau. Nah, kalau Indonesia berada pada warna coklat, tropical broadleaf red forest and monsoon forest. Nah, arti di sini tropical, tropik itu masuk ke dalam iklim tropik gitu. Ini secara fisiknya ya, bahwa di dunia itu ada persebaran atau perwilayahan berdasarkan kondisi fisik. Ini contoh petanya. Nah, metode perwilayahan. Metode perwilayahan dapat dibagi menjadi dua, ada metode generalisasi, ada metode klasifikasi. Ya, kalau kita bahas tentang metode klasifikasi ini, membahas tentang metode klasifikasi dan metode generalisasi ini dapat kita bahas untuk metode generalisasi. Oke, metode generalisasi itu metode generalisasi adalah usaha penggolongan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter tertentu. Dalam metode generalisasi ini, unsur yang kurang penting atau tidak relevan dapat dihilangkan. Untuk metode ini dapat dilakukan dengan cara delimitasi kuantitatif dan delimitasi kualitatif. Delimitasi. Apa itu delimitasi? Delimitasi adalah usaha penentuan atau pembuatan batas terluar dari suatu wilayah. Delimitasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Delimitasi kualitatif adalah usaha penentuan batas-batas terluar dari suatu wilayah dengan cara pengamatan secara visual atau dengan pengamatan persebaran unsur-unsur dalam suatu wilayah. Sedangkan delimitasi kuantitatif dilakukan dengan cara menggunakan data-data numerik dari unsur suatu wilayah yang dituangkan ke dalam suatu peta. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa delimitasi kualitatif, kuali yang berarti itu dapat dilihat pengamatan secara observasi, hanya dapat dilihat dengan cara pengamatan tentunya ya, dilihat saja dan dapat disimpulkan bahwa ini hasilnya seperti itu. Tapi kalau delimitasi kuantitatif, berarti itu berupa angka-angka, berupa unsur-unsur ataupun data-data yang diambil tentunya baru bisa disimpulkan bahwa itu hasil delimitasi kuantitatif. Bisa dipahami? Ini salah satu contohnya. Contoh persebaran nih. Ini keagamaan ya, agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Chinese, dan ada banyak lagi. Yang lainnya bisa dilihat di sini, itu gambar ataupun peta yang melambangkan bahwa persebaran Islam, persebaran Kristen, persebaran yang lainnya di sini banyak terlihat. Nah, metode klasifikasi. Nah, tadi kita bahas metode generalisasi, sekarang klasifikasi. Metode klasifikasi adalah metode usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, dalam metode klasifikasi ini, semua unsur, kriteria, dan individu diperhitungkan dalam proses klasifikasi. Metode ini bertujuan untuk mencari diferensiasi atau perbedaan berbagai wilayah. Nah, ini contohnya populasi density of the world. Nah,
Oke, cukup sekian dulu materi kita di pertemuan pertama di KD 3.1 ini. Kita akan membahas atau memberikan tugas dulu. No, bagi yang nonton silahkan dicatat di buku catatannya, ada 2 tugas hari ini. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri dan perbedaan wilayah formal dan fungsional. Nah, apa bedanya wilayah formal dengan fungsional? Yang kedua, buatlah pembagian wilayah pembangunan di tempat tinggalmu dengan beberapa pusat pertumbuhan tersebut. Oke. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol notifikasinya atau tombol loncengnya supaya video ini akan memberikan video-video terbaru dan memberikan video-video terbaru nantinya. Oke. Cukup sekian dulu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.